Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang di kesempatan ini mengangkat tema kasih Allah besar akan dunia ini. Bacaan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, peperangan, bencana alam, krisis moral, dan pergumulan pribadi, seringkali muncul satu pertanyaan besar dalam hati manusia. Apakah Allah masih mengasihi dunia ini? Ketika kejahatan tampak lebih dominan daripada kebaikan, ketika penderitaan seolah tidak berkesudahan, dan ketika manusia saling melukai satu sama yang lain, banyak orang meragukan keberadaan, bahkan kasih Allah. Namun di tengah segala kegelapan itu, firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berdiri bagaikan mercusuar yang menyinari lautan yang bergelora. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini merupakan inti Injil. Ia bukan sekadar kalimat indah, melainkan pernyataan agung tentang hati Allah bagi dunia. Untuk memahami kedalaman kasih ini, kita perlu melihat konteksnya, yaitu percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kasih Allah menjangkau orang yang religius, tapi kosong. Nikodemus orangnya. Dia adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, anggota mahkamah agama. Dia seorang yang terpandang, terdidik, dan saleh secara lahiriah. Namun ia datang kepada Yesus pada waktu malam. Ia mengakui bahwa Yesus adalah guru yang datang dari Allah karena tanda-tanda yang dia lakukan. Menarik, saudara, bahwa Yesus tidak terkesan dengan pengakuan Nikodemus. Sebaliknya, dia langsung berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, di sini kita melihat bahwa kasih Allah bukan hanya bagi orang yang tampak berdosa secara terang-terangan, tetapi juga bagi mereka yang religius namun belum mengalami kelahiran baru. Nikodemus mewakili banyak orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi hatinya belum diperbarui. Saudara, kasih Allah begitu besar sehingga Ia tidak membiarkan manusia puas dengan kesalehan lahiriah. Ia mengundang manusia untuk mengalami transformasi batin yang sejati. Kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus yang mengubah hati manusia dari dalam. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Seorang anak kecil pernah melihat kupu-kupu yang berjuang keluar dari kepompongnya. Karena merasa kasihan, dia membantu dengan memotong kepompong itu. Kupu-kupu itu memang keluar lebih cepat, tetapi sayapnya tidak berkembang sempurna. Dan akhirnya dia tidak bisa terbang. Perjuangan keluar dari kepompong adalah bagian penting dari proses kehidupan. Demikian pula, saudara, kelahiran baru adalah proses rohani yang dikerjakan oleh Allah.
Kasihnya tidak sekadar memperbaharui bagian luar hidup kita, saudara, melainkan mengubah seluruh keberadaan kita dari dalam, agar kita dapat terbang dalam kehidupan yang baru. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan. Yesus kemudian mengingatkan Nikodemus tentang peristiwa dalam Perjanjian Lama. Ketika Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Orang Israel yang dipagut ular beracun akan tetap hidup apabila mereka memandang kepada ular tembaga itu. Yesus berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yohanes 3:14. Ungkapan ditinggikan ini menunjuk kepada salib. Di kayu salib, Yesus Kristus Anak Allah ditinggikan untuk menanggung dosa dunia. Ia tidak datang sekadar mengajar atau memberi teladan moral. Ia datang untuk menyerahkan dirinya. Kasih Allah bukanlah kasih yang abstrak atau sentimental. Kasih itu nyata, saudara, konkret dan mahal harganya. Ia memberikan yang terbaik, bahkan satu-satunya anaknya. Yesus Kristus, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes ini, adalah firman yang menjadi manusia. Dalam dirinya, Allah sendiri turun tangan menyelamatkan dunia. Ia memikul hukuman yang seharusnya kita tanggung. Biar lebih jelas, saya berikan ilustrasinya seperti ini. Ada kisah tentang seorang ayah yang bekerja sebagai penjaga jembatan rel kereta api. Suatu hari, ketika jembatan harus dinaikkan agar kapal bisa lewat, ia menyadari bahwa anaknya sedang bermain di antara roda-roda penggerak jembatan itu. Pada saat yang sama, kereta api penuh penumpang sedang melaju kencang menuju jembatan tersebut. Sekarang ia harus memilih, menyelamatkan anaknya atau menurunkan jembatan demi keselamatan ratusan penumpang. Dengan hati yang hancur, ia menurunkan tuas itu. Jembatan tertutup, kereta selamat, tapi anaknya menjadi korban. Saudara, ilustrasi ini tidak sempurna, tapi memberi gambaran betapa mahalnya harga kasih. Allah tidak menyelamatkan dunia dengan cara yang murah. Dia memberikan anaknya sendiri. Di dalam pengorbanan Kristus, kita melihat betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yang ketiga, kasih Allah bersifat universal, tetapi menuntut respons. Firman Tuhan menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia di sini mencakup seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang suku, status sosial, atau tingkat moralitasnya. Kasih Allah tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok tertentu. Ia mengasihi orang kaya maupun orang miskin, yang terpelajar maupun yang sederhana, yang saleh maupun yang berdosa. Namun, ayat itu juga menyatakan syarat supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan, kasih Allah tersedia bagi semua, tetapi harus diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah tidak memaksa manusia, saudara. Ia mengundang, ia mengetuk pintu hati. Respons iman adalah langkah yang membuka pintu keselamatan. Saudara, ayat 17 menegaskan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara, seringkali manusia membayangkan Allah sebagai pribadi yang terutama ingin menghukum. Tetapi firman ini menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan Kristus adalah menyelamatkan. Hakim itu memang ada, tetapi terlebih dahulu dia datang sebagai juru selamat. Karena itu, marilah kita menerima kasih Allah itu secara pribadi. Jangan hanya mengetahui Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat hafalan saudara, tetapi hiduplah dalam kebenarannya. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan mengalami kelahiran baru? Marilah kita hidup sebagai saksi kasih Allah. Dunia ini haus akan kasih yang sejati. Ketika kita mengampuni, melayani, dan peduli kepada sesama, kita memantulkan kasih Allah yang besar itu. Marilah kita tidak putus asa terhadap dunia ini. Jika Allah sendiri mengasihi dunia ini, maka kita pun dipanggil untuk mengasihi dunia ini. Kita tidak boleh menyerah pada pesimisme. Kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Di kayu salib, kita melihat pertemuan antara kasih dan keadilan. Dosa tidak diabaikan, tetapi ditanggung. Hukuman tidak dibatalkan, tetapi dipikul oleh sang anak. Kasih Allah bukanlah teori, saudara. Dia adalah pribadi Yesus Kristus. Dan kasih itu besar. Begitu besar. Sehingga menjangkau Nikodemus pada malam hari. Menjangkau para pendosa. Dan menjangkau kita hari ini. Kiranya kita tidak hanya mengagumi kasih Allah itu dari jauh, tetapi menerimanya dengan iman dan membiarkannya mengubah hidup kita. Sebab sungguh begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.